Kami mengajukan diri, dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi. Di dunia itu negara-negara melakukan pemilu tiap 5 tahun, ada yang 4 tahun gitu, hanya untuk melakukan suksesi kepemimpinan dan melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai satu evaluasi seperti itu, pastinya nawaitunya adalah sangat baik ya. Bagaimana membenahi negara bangsa ini agar jauh lebih maju gitu ya, jauh lebih berkeadaban dan jauh lebih tentunya mampu berkompetisi, berkontestasi dengan dunia internasional ya, di fora internasional gitu, daya saing kita dan sebagainya. Sebetulnya itu. Jadi domestik ini yang harusnya di internal Indonesia ini yang seharusnya memang diperbaiki. Nah, dalam motivasi itu tagline-nya jelas sekali hari ini adalah kalau tidak salah Mas Anies akan menyampaikan dengan konsepsi besar, yaitu meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan. Ini jadi ada dua kosakata atau kata kunci yang sangat penting, yaitu meluruskan. Ya, jalan apa? Jalan kebenaran pastinya seperti itu ya. Dan bagaimana menghadirkan keadilan. Jadi justice di situ. Entah keadilan ekonomi, keadilan sosial, ekonomi, dan itu ya. Karena memang dipicu atau mungkin di-trigger oleh realitas di mana kesenjangan sosial ekonomi kita masih tinggi. Sebagai dampak dari COVID ya, 3 tahun berturut-turut secara intensif, kemarin itu ternyata memberikan satu dampak yang dahsyat gitu terhadap munculnya kesenjangan yang berakhir dengan tentu peningkatan jumlah kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Dan inilah yang harusnya memang direspon oleh seorang calon pemimpin gitu yang akan berkompetisi dalam pemilu presiden 2024 nanti. Terkait dengan pengalaman prestatifnya, itu yang harus ditarungkan. Artinya apa? Baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto misalnya akan bertarung, maka ini yang kita akan dorong semuanya, para pemilih, para kontestan, partai politik, penyelenggara, harus memfasilitasi yang ditarungkan ini. Yang tidak menarungkan ini, itu harusnya tidak menarik bagi pemilih. Sehingga di panggung yang atraktif itu, yang terang benderang, terbuka, yang ditarungkan amunisinya atau pelurunya yang seperti tadi, yaitu rekam jejak, serta gagasan-gagasan politiknya. Itu nomor satu. Yang kedua, demokrasi elektoral kita harus berjalan dalam kondisi yang selain aman, damai, kemudian sesuai dengan yang direncanakan, tapi juga harus berlangsung secara demokratis. Saya demokratis, jadi berkualitas dan demokratis. Demokratis ini semua elemen. Partai politiknya harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Pemilihnya harus cerdas memilih seperti yang tadi saya katakan di awal. Kemudian juga para fasilitator, penyelenggara, KPU, Bawaslu-nya harus netral, independen. Termasuklah fasilitator dalam hal ini pemerintah yang sedang berkuasa, tentu juga memfasilitasi jalannya pesta demokrasi yang merupakan amanat konstitusi harus dijalankan dengan netral tadi. Artinya semua tokoh aktor politik dia punya preferensi pemilih, mungkin preferensi pilihan. Satu, kedua juga bisa jadi berada di kubu politik atau partai politik tertentu. Tapi ketika terkait dengan otoritas yang dimilikinya, dia berada di dalam suatu kekuasaan negara, maka posisinya ada fasilitator, bukan kontestan. Jadi harus bisa membedakan di mana sedang menjadi bagian kontestan, berada di kubu, dan di mana ketika posisinya ada sebagai fasilitator. Fasilitator berarti harus berdiri sama rata di semua kontestasi berdiri. Dan hal ini adalah negara. Negara itu siapa? Banyak, semua.
yang menjadi fasilitator yang sedang pemerintah yang sedang berkuasa, kemudian aparat keamanan dan semua termasuklah penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu. Jurus Anies Baswedan bikin relawan makin solid. Dikutip dari medcom.id Jakarta. Dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 semakin kencang. Terbaru, ia bertemu dengan relawan kuning ijo biru KIB di Jawa Timur. Pertemuan dengan relawan KIB ini mengusung tema Anda bertanya, Anies menjawab. Konsep ini menjadi cara Anies membangun komunikasi dua arah dengan relawan dan para pendukungnya. Menurut Anies, pertemuannya dengan relawan KIB tak hanya sekedar berdiskusi dan mendengar masukan, tapi ia dan relawan juga saling bertukar gagasan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai artikel ini? Kami tak hanya menerima masukan dan diskusi, tetapi juga bertukar gagasan dengan relawan yang ikut memikirkan kebaikan bagi bangsa dan negara ke depan, ujar Anies. Dengan cara tersebut, Anies berharap bisa berjuang bersama-sama dengan para relawan untuk menghadirkan perubahan. Insya Allah, apa yang menjadi perjuangan teman-teman relawan kita akan teruskan bersama untuk memastikan hadirnya perubahan untuk Indonesia yang berkeadilan, sambung Anies. Tak hanya bertemu dengan relawan KIB, Anies Baswedan juga mendapatkan dukungan dari komunitas di Jawa Timur yang menamakan diri mereka Laskar Muda Anies Baswedan Aman. Dalam deklarasinya, Laskar Aman menyatakan siap mendukung, berkomitmen, dan berjuang penuh untuk mendukung Anies di Pilpres 2024. Anies memiliki kapasitas dan rekam jejak positif sebagai akademisi dan pejabat publik, ungkap Laskar Aman dalam deklarasi. Bukan hanya rekam jejak positifnya sebagai pejabat publik, Laskar Aman juga menilai Anies merupakan tokoh yang santun dan berakhlak. Faktor inilah yang membuat mereka mantap mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta. Laskar Aman memastikan dukungan terhadap Anies Baswedan penilaian rasional dan objektif. Ia diyakini bisa melayani rakyat tanpa membeda-bedakan status. Terbaru, ia bertemu dengan relawan kuning ijo biru KIB di Jawa Timur. Pertemuan dengan relawan KIB ini mengusung tema Anda bertanya, Anies menjawab. Konsep ini menjadi cara Anies membangun komunikasi dua arah dengan relawan dan para pendukungnya. Menurut Anies, pertemuannya dengan relawan KIB tak hanya sekedar berdiskusi dan mendengar masukan, tapi ia dan relawan juga saling bertukar gagasan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai artikel ini? Kami tak hanya menerima masukan dan diskusi, tetapi juga bertukar gagasan dengan relawan yang ikut memikirkan kebaikan bagi bangsa dan negara ke depan, ujar Anies. Dengan cara tersebut, Anies berharap bisa berjuang bersama-sama dengan para relawan untuk menghadirkan perubahan. Insya Allah, apa yang menjadi perjuangan teman-teman relawan kita akan teruskan bersama untuk memastikan hadirnya perubahan untuk Indonesia yang berkeadilan, sambung Anies.